Bab 684. Bunuh berapa banyak yang ada. Mendengar suara keras dari bawah, ekspresi Irenean yang sedang bertarung dengan sengit di udara pun berubah. Pemecah langit di tangannya menyapu, dan cahaya tombak menyembul dalam bentuk setengah lingkaran. Beberapa pendekar hitam pelindung naga di depannya langsung meledak di tempat. Irenean melihat ke bawah. Pada saat ini, bagian bawah dibanjiri oleh badai berdarah. Dalam badai berdarah, masih ada suara keras pendekar hitam pengawal baju berdarah yang meledak terus-menerus. Dalam waktu kurang dari puluhan detik, semua pengawal baju berdarah pendekar hitam meledakkan diri. Masing-masing pengawal baju berdarah pendekar hitam adalah pendekar hitam di puncak alam bangsawan, dan yang mereka praktikkan adalah metode rahasia yang diturunkan dari kerajaan Dinghan, sehingga masing-masing dari mereka jauh lebih unggul dari master alam bangsawan biasa. Tentu saja, ledakan diri mereka lebih mengerikan daripada pendekar hitam biasa. Badai darah dan cahaya muncul silih berganti, dan pintu masuk gerbang kota segera menjadi pusaran pusat energi badai berdarah. Di sekitar pusaran pusat energi badai berdarah ini, semua bangunan langsung terguncang oleh tekanan energi yang dahsyat. Adapun warrior yang di pusaran pusat energi badai berdarah. Melihat pemandangan ini, hati Irenean sedikit mencelos. Pada saat ini, cahaya pedang naik dari pusaran pusat energi badai berdarah, dan kemudian ribuan cahaya pedang naik ke langit. Sesaat, pusaran pusat energi badai berdarah tersebut telah ditusuk berlubang yang tak terhitung jumlahnya oleh cahaya pedang ini. Setelah beberapa saat, pusat energi badai berdarah ini perlahan menghilang di lapangan. Warrior yang muncul di depan mata semua orang. Kali ini warrior yang terlihat sangat menggenaskan, niat pedang di tangannya patah, dan sudut mulutnya terus-menerus dipenuhi darah. Dan pakaian di sekujur tubuhnya tidak bisa lagi menutupi tubuhnya, memperlihatkan potongan besar sisik naga, dan di bawah sisik naga ini, cairan berwarna merah dan amis mengalir. Warrior yang menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menutup matanya sedikit. Kali ini dia sedikit mengerti, tubuhnya sangat kuat, lebih kuat dari Master Alam Kaisar. Namun menjadi kuat bukan berarti dia tak terkalahkan, tubuhnya akan tetap terluka. Banyak orang yang malas dan pelupa. Ada beberapa kebenaran, mereka akan menganggapnya masuk akal pada saat itu, dan mereka juga akan menuliskannya pada saat itu, tetapi mungkin tidak lama setelah itu, jika tidak ada hal atau orang yang mendorongnya, mereka akan melupakannya. Sebelumnya, pendekar hitam pengawal baju berdarah itu meledakkan dirinya dan berhasil melukainya. Tetapi dia awalnya berpikir bahwa ledakan mereka tidak akan menyakitinya, tetapi dia salah. Karena itu, dia membayar harganya. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, membuka matanya, dan berkata, "Mengapa, aku merasa debut seni bela diri aku baru saja dimulai." Bang! Irenean jatuh di sampingnya dan berkata, "Tidak apa-apa." Warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Lukanya tidak serius, bagaimana denganmu?" Irenean mengamati warrior yang dan memastikan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Lalu dia berkata, "Tidak apa-apa, mereka tidak bisa menyakitiku." Kemudian, dia melihat ke arah pendekar hitam pelindung naga yang telah melengkupkan busur mereka dan mengarahkan panah ke arah mereka berdua dan berkata, "Apakah kamu masih mau terus membunuh?" Warrior yang berkata, "Apakah kamu bosan dan lelah?" Irenean menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bilang aku akan bersamamu." Warrior yang tertawa, lalu mengulurkan tangannya dan menggenggam tangannya. Niat pedang berkumpul di tangannya, dan berkata, "Tentu saja bunuh, hari ini, aku ingin melihat berapa banyak orang yang setia pada kerajaan Dinghan ini."
Katanya, sambil terbang ke langit dengan menghunuskan pedangnya dan melesat ke arah pelindung naga. Bunuh sebanyak yang ada. Irenean tanpa ekspresi, kaki kanannya menghantam tanah langsung runtuh, dan dia sendiri berubah menjadi cahaya keemasan dan naik ke langit, mengikuti warrior yang. Di kejauhan, Siskain mengalihkan pandangannya dari Irenean dan warrior yang, dan berbisik dengan suara rendah, setengah suci tidak bisa keluar, tidak ada yang bisa menghentikan mereka berdua. Orang berjubah abu-abu berkata, warrior yang adalah orang gila yang bahkan lebih gila dari leluhur pendiri sekte pedang. Karakternya yang gila akan membuatnya memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Beberapa orang, dia mampu provokasi, tetapi lebih banyak orang yang dia tidak mampu memprovokasi. Seorang jenius tak tertandingi pun, dia sangat lemah dan mudah dimusnahkan ketika belum benar-benar berkembang. Misalnya, tanah suci saat ini, jika mereka tidak peduli dengan harga yang harus dibayar, mereka dapat dengan mudah membunuh warrior yang dan pelindung makam. Hanya saja harga ini, mereka tidak mau dan tidak berani. Siskain menatap orang berjubah abu-abu dan berkata, apakah ini sebabnya guru kaisar tidak memenangkan hatinya? Orang berjubah abu-abu berkata, aku tidak bisa memenangkan hatinya, dan aku tidak ingin juga. Karakternya terlalu memprovokasi dan terlalu ekstrim. Jika ada perselisihan dalam ucapan, dia akan menghunus pedang dan bermusuhan satu sama lain. Aku tidak ingin membawa bintang jahat ke perguruan. Siskain terdiam dan tidak mengatakan apa-apa tentang pusaran pusat energi warrior yang. Dia tidak memberi tahu siapapun tentang masalah ini, termasuk guru kaisar yang dulu sangat dia percayai di depannya. Alasan mengapa dia tidak mengatakannya adalah karena dia tahu bahwa jika guru kaisar atau yang lainnya mengetahui rahasia warrior yang pasti akan berada dalam bahaya. Dia tidak mengatakannya sekarang, karena dia merasa semakin asing dengan guru kaisar di hadapannya. Sederhananya, dia tidak percaya. Mati semua. Pada saat ini, orang berjubah abu-abu berkata tiba-tiba. Siskain menarik kembali pikirannya dan melihat ke atas, hanya warrior yang dan Irenean yang tersisa di langit saat ini. Di bawah tanah, adalah mayat pelindung naga dan pendekar hitam pasukan pelindung naga. Warrior yang mengeluarkan puluhan batu energi tingkal unggul dan meletakkannya di tangan Irenean, lalu pergi dengan pedang merah dan niat pedang di tangannya. Irenean segera mengikuti. Dia benar-benar seharusnya dijuluki iblis pedang. Melihat punggung warrior yang dan Irenean, orang berjubah abu-abu berkata, Kaisar pedang di masa lalu tidak ada yang haus darah seperti dia. Tidak heran langit dan bumi ini tidak bisa menerima dia, dengan kekuatan dan potensi seperti itu, tetapi dengan pikiran gila, siapa yang bisa mentolerir dia? Jika tidak bisa mentolerirnya, dia akan melawan langit. Kata Siskain. Aku yakin. Orang berjubah abu-abu berkata, dia sama dengan leluhur pendiri sekte pedang karena keduanya adalah jenius ilmu pedang. Bedanya, warrior yang lebih kejam dan beracun daripada si pengembara. Baginya, tidak peduli apakah itu orang baik atau jahat, siapapun yang menentangnya layak untuk mati. Dan si pengembara, meskipun dia juga tegas, tetapi dia berhati baik, jika tidak, dia tidak akan mengampuni kerajaan Dinghan. Dan jika warrior yang bertukar posisi dengan leluhur asli pendiri sekte pedang, kerajaan Dinghan mungkin telah hancur pada tahun itu. Apakah guru kaisar ingin dia hidup atau ingin dia mati? Kata Siskain tiba-tiba. Orang berjubah abu-abu berkata tanpa ragu, hidup, karena keberadaannya, tanah suci akan membayar harga yang mahal.
Guru Kaisar punya dendam dengan tanah suci? Tanya Siska Yin. Orang berjubah abu-abu berkata, ada beberapa hal, aku akan memberitahu kamu ketika saatnya tiba. Siska Yin tidak berbicara, hanya menatap Irene An dan Warrior Yang. Tujuan Warrior Yang dan Irene An adalah istana kerajaan Dinghan. Dalam perjalanannya terkadang muncul pendekar hitam untuk menyerang mereka. Tapi tanpa kecuali, semuanya akan mati. Ketika jaraknya masih belasan mil dari istana kerajaan Dinghan, Warrior Yang dan Irene An berhenti, dan tidak jauh di depan mereka, berdiri sebuah pendekar hitam dengan sedikitnya 30.000. Sebagian besar alam pendekar hitam ini adalah alam pemenang, termasuk alam spiritual dan alam bangsawan. Pemimpin alam bangsawan menghunus pedangnya dan mengarahkannya lurus ke arah Warrior Yang, berkata, Warrior Yang, kami tahu bahwa kami tidak dapat menghentikan kamu. Tetapi jika kamu ingin menghancurkan kerajaan Dinghan aku, kamu harus menginjak mayat kami. Hush! Sebuah energi pedang menembus langit, dan kemudian kepala pendekar hitam alam bangsawan terbang keluar. Terkejut, Warrior Yang memasukkan kembali niat pedang ke dalam sarung pedang kuno, lalu melambaikan tangan kanannya, sebuah gambar kuno muncul di hadapannya. Gambar kuno ini tentu saja adalah gambar alam semesta. Sebelum pertempuran antara wilayah selatan dan kerajaan Dinghan terjadi, dia membiarkan gambar alam semesta kembali ke wilayah selatan. Meski pusaran pusat energinya juga memiliki efek gambar alam semesta, masalahnya pusaran pusat energi bukanlah seseorang yang mutlak percaya, dan dia tidak boleh memberi tahu pihak lain. Gambar alam semesta kembali ke wujud manusianya, lalu melambaikan tangan kanannya, puluhan ribu master alam bangsawan muncul di depan Warrior Yang. Warrior Yang memandang Pharaoh Ding yang berkepala dan berkata, siapapun yang melawan atau bermusuhan, bunuh, jangan membujuk untuk menyerah, mengerti? Keraguan-raguan muncul di mata Pharaoh Ding. Meskipun dia tidak menyetujui tindakan Warrior Yang di dalam hatinya, dia masih tidak menentang kata-kata Warrior Yang di depan semua orang dan mengangguk. Bunuh. Pharaoh Ding menoleh untuk melihat kelompok pendekar hitam kerajaan Dinghan, dan perintah dingin keluar. Bunuh. Lebih dari 10.000 master alam bangsawan langsung mengobrak-abrik ruang dan mendatangi rombongan prajurit kerajaan Dinghan, kemudian teriakan terus terdengar di lapangan. Warrior Yang tidak melihat pemandangan itu. Dia berbalik untuk melihat gambar alam semesta, yang berubah menjadi bentuk manusia, dan berkata, mohon diawasi. Jika situasinya berubah nanti, aku akan membawa mereka pergi. Terutama Pharaoh, apapun yang terjadi. Pastikan keselamatannya. Pharaoh Ding melirik Warrior Yang, tetapi tidak berbicara. Pak Tuatu menatap Warrior Yang dengan penuh emosi di dalam hatinya. Warrior Yang di hadapannya bahkan belum sanggup menandingi alam kaisar. Tapi sekarang, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun untuk mengalahkan Warrior Yang. Kecepatan pencapaian Warrior Yang membuatnya tercengang. Pak Tuatu mengangguk dan berkata, jangan khawatir tentang mereka, aku telah mengunci napas pada mereka semua, dan jika ada yang salah, aku akan menyeret mereka ke dunia gambar alam semesta. Tapi kamu, hati-hati sendiri. Dari tadi, kota kekaisaran ini tiba-tiba membuatku merasa tidak nyaman. Aku tidak tahu apa itu, hati-hati. Juga, hati-hati dengan master alam kaisar kerajaan Dinghan. Pharaoh Ding berkata dengan sungguh-sungguh, ketika kepunahan negara semacam ini tercapai, apa yang disebut kesepakatan tidak ada artinya. Kerajaan Dinghan tidak mungkin tidak memahami kebenaran ini. Tapi sampai sekarang, masih belum ada master alam kaisar yang menyerangmu, itu sangat luar biasa. Warrior Yang mengangguk,
Dia juga tahu ada yang tidak beres, tapi sekarang, apakah mungkin bagi dia untuk menarik pasukannya kembali ke wilayah selatan? Hanya bisa bergerak maju. Warrior yang berkata, "Ayo pergi. Coba lihat kartu andalan apa yang dimiliki kerajaan Dinghan yang bisa membuat guru kaisar begitu takut sebelumnya." Dengan itu, dia bergerak bersama Irene An dan menyerbu ke arah istana kerajaan Dinghan. Tak lama kemudian, keduanya sampai di istana kerajaan Dinghan.